Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labat Nabeza Tripeliza, praktikan dari kelompok 3, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat program, pseudocode, algoritma, serta flowchart dari sebuah program berbelanja. Di mana yang pertama kita menggunakan include IOStream, di mana include IOStream ini sendiri adalah sebuah file header yang berguna untuk memasukkan input dan output. Kemudian, kita menggunakan using namespace std, di mana using namespace std ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memudahkan agar kita tidak perlu mengetikkan std di setiap baris. Kemudian, ada int main, lalu double saldo. Kita misalkan saldonya adalah 300.000. Kemudian pilihan nasi, jumlah beli, dan pilihan pembayaran kita menggunakan jenis data integer. Kemudian harga nasi, total, diskon, total tanpa pajak, total dengan pajak, biaya pembayaran, dan total bayar kita menggunakan tipe data double. Di sini, cout selamat berbelanja dengan N yang digunakan agar program turun ke baris di bawahnya. Kemudian cout, yang pertama itu nasi telur dadar, 10.000. Kemudian cout 2, nasi ayam 13.000, nasi rendang 18.000, dan nasi ikan 15.000. Kemudian cout harga di atas belum termasuk PPN 12%. Cout masukkan pilihan nasi dengan sin pilihan nasi. Cout jumlah yang ingin dibeli, sin jumlah beli. Di sini kita menggunakan pernyataan switch untuk melakukan pilihan nasi, yaitu case pertama harga nasi 10.000 break, di mana break ini adalah pernyataan yang digunakan untuk kondisi switch dan perulangan seperti for dan while. Oke, untuk case 2, harga nasi sama dengan 13.000, kemudian break. Case 3, harga nasi sama dengan 18.000, break. Case 4, harga nasi 15.000, break. Default, cout, pilihan tidak valid. Kemudian untuk total itu sama dengan harga nasi dikali jumlah beli. Lalu kita menggunakan pernyataan if atau jika. If total lebih dari 50.000, maka diskon sama dengan total dikali 0,05. Kemudian else if total lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan total dikali 0,10. Else if total lebih dari 250.000, maka diskon sama dengan total dikali 0,20. Else, diskon sama dengan 0. Berarti diskonnya sama dengan 0 apabila dia kurang dari 50.000. Lalu, total tanpa pajak itu kita peroleh dari total dikurang diskon. Sedangkan total dengan pajak itu kita peroleh dari total tanpa pajak ditambah total tanpa pajak dikali 0,12. Di mana 0,12 ini adalah PPN-nya. Lalu cout total, kemudian kita masukkan totalnya, cout lagi diskon, lalu cout total harga tanpa pajak. Kemudian kita masukkan total tanpa pajaknya, cout total harga plus pajak, kita masukkan total dengan pajaknya. Kemudian di sini kita lakukan pilihan metode pembayaran, di mana cout 1 dana itu pembayarannya 1.000, untuk yang nomor 2 BRI 1.500, nomor 3 BCA 2.000, nomor 4 GoPay 2.500. Kemudian cout kembali pilih metode pembayaran dengan sin pilihan pembayaran. Di sini kita menggunakan switch untuk pilihan pembayaran, di mana case 1 biaya pembayarannya 1.000, kemudian break. Untuk case 2 biaya pembayarannya 1.500, break. Case 3 biaya pembayaran 2.000, break. Dan case 4 itu biaya pembayarannya 2.500, kemudian break. Dan default cout sama dengan pilihan
See out pilihan tidak valid. Untuk total bayar itu sama dengan total dengan pajak ditambah biaya pembayaran. Di sini kita menggunakan if untuk jika saldo kurang dari total bayar, maka see out-nya saldo tidak mencukupi. Jika kemudian else see out harga yang harus dibayar itu total bayarnya berapa, kemudian see out terima kasih telah berbelanja. Kemudian kita coba running programnya, maka dia akan menuju ke pilihan nasi yang sudah tertera. Kemudian di sini kita masukkan, misal kita memilih nasi rendang nomor 3, lalu jumlah yang ingin dibeli, misal kita membeli 4. Di sini terdapat totalnya 72.000 dengan diskon 3.600. Jadi total harga tanpa pajak itu 68.400 dan total harga dengan plus pajak itu 76.608. Di sini kita pilih metode pembayarannya, misal kita menggunakan nomor 1 menggunakan Dana. Jadi harga yang harus dibayar adalah 77.608 perak. Kemudian terima kasih telah berbelanja. Kemudian untuk algoritmanya, yaitu program ini adalah program yang memungkinkan pengguna untuk memilih menu dan metode pembayaran serta langsung menghitung diskon plus pajak PPN 12%. Langkah pertama adalah memulai program. Kemudian kita misalkan saldo awalnya 300.000 yang menggunakan tipe data double. Untuk variabel pilihan nasi, jumlah beli, pilihan pembayaran, gunakan tipe data integer. Lalu untuk variabel harga nasi, total, diskon, total tanpa pajak, total dengan pajak, kita gunakan tipe data double. Tampilkan pilihan menu dan harganya, serta informasi bahwa harga belum termasuk PPN 12%. Inputkan pilihan nasi dan jumlah yang ingin dibeli. Gunakan switch untuk menentukan harga nasi berdasarkan pilihan, yaitu nasi telur dadar 10.000, nasi ayam 13.000, nasi rendang 18.000, dan nasi ikan 15.000. Jika pilihan tidak valid, maka program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Total harga dihitung dengan mengalihkan harga nasi dengan jumlah yang dibeli. Lalu menghitung diskon dilakukan berdasarkan total harga, di mana jika totalnya 50.000, di mana jika total lebih dari 50.000 maka diskonnya 5%, jika total lebih dari 100.000 maka diskonnya 10%, dan yang terakhir jika total 250.000 maka diskonnya 20%. Dan jika tidak memenuhi syarat maka diskonnya 0. Hitung total tanpa pajak dengan cara mengurangkan total dan diskon. Sedangkan untuk menghitung total dengan pajak dengan cara total tanpa pajak ditambah total tanpa pajak dikali 0,12. Kemudian program menampilkan total harga, diskon, total tanpa pajak, dan total dengan pajak. Tampilkan metode pembayaran beserta biayanya, di mana dana biayanya 1.000, BRI 1.500, BCA 2.000, dan GoPay 2.500. Lalu gunakan switch untuk menentukan biaya tambahan berdasarkan pilihan metode pembayaran. Jika tidak valid, tampilkan pesan tidak valid. Total bayar dihitung dengan menjumlahkan total dengan pajak dan biaya pembayaran. Total dengan pajak plus biaya pembayaran. Cek saldo apakah cukup untuk melakukan pembayaran. Jika saldo kurang dari total bayar, maka tampilkan saldo tidak mencukupi. Dan jika saldo mencukupi, tampilkan harga yang harus dibayar dan ucapan terima kasih. Selesai. Dan untuk flowchart-nya, itu kita mulai dari start, kemudian inputkan pilihan menu dan jumlah beli, lalu kita gunakan switch untuk pilihan menu. Di case pertama itu jika dia true, maka untuk case pertama jika benar maka harganya 10.000, jika salah langsung menuju case kedua. Jika case kedua benar langsung berarti harganya 13.000, jika salah menuju case ketiga. Untuk case ketiga jika benar harganya 18.000 dan jika salah menuju case 4. Jika case 4 benar itu harganya 15.000 dan jika salah berarti pilihan tidak valid. Jika sudah selesai memilih, kita menuju ke total harga, di mana total itu harga dikali jumlah beli. Jika benar totalnya lebih dari 50.000, maka diskonnya itu total dikali 0,05, dan jika salah,
Kita cek apakah dia totalnya lebih dari 100.000. Jika benar, diskon sama dengan total dikali 0,10. Dan jika salah, kita cek apakah total lebih dari 250.000. Jika benar, diskonnya adalah total dikali 0,20, dan jika salah, diskonnya berarti 0. Di sini kita inputkan diskon, kemudian total tanpa pajak itu total dikurang diskon, total dengan pajak itu total tanpa pajak ditambah total tanpa pajak dikali 0,12. Kemudian kita inputkan total tanpa pajak dan total dengan pajak. Lalu kita gunakan switch untuk pembayaran. Untuk case pertama, jika dia benar, maka biaya pembayarannya 1.000. Jika salah, kita cek untuk case kedua, apakah benar. Jika benar, biaya pembayarannya 1.500. Dan jika salah, kita cek menuju case ketiga. Jika benar, biaya pembayarannya 2.000. Dan jika salah, kita lanjut ke case 4. Jika case 4 benar, maka biaya pembayarannya 2.500. Dan jika salah, maka pilihan tidak valid. Kemudian kita lanjut ke total bayar, yaitu total dengan pajak plus biaya pembayaran. Lalu kita inputkan total bayarnya, lalu selesai. Untuk pseudocode, di sini variabel saldo itu kita misalkan 300.000, lalu dia menggunakan double, kemudian pilihan nasi, jumlah beli, dan pilihan pembayaran itu menggunakan tipe data integer, sedangkan harga nasi, total, diskon, total tanpa pajak, total dengan pajak, kita menggunakan double. Kemudian Beijing, read pilihan nasi, case pilihan nasi, di mana satu harga nasi itu 10.000, yang kedua harga nasi itu 13.000, yang ketiga harga nasi 18.000, dan yang keempat harga nasi 15.000. Kemudian otherwise right, pilihan tidak valid. Kemudian end case, total itu kita peroleh dari harga nasi dikali jumlah beli. If total lebih dari 50, dan diskon sama dengan diskon adalah total dikali 0,05. Kemudian else if total lebih dari 100.000, dan diskon itu total dikali 10.000. Total dikali 0,10. Kemudian else if total lebih dari 250.000, dan diskon total dikali 0,25. Else diskon sama dengan 0. Total tanpa pajak itu kita peroleh dari total dikurang diskon. Total dengan pajak itu total tanpa pajak ditambah total tanpa pajak dikali 0,12. Kemudian kita write total, write diskon, write total dengan pajak, write total dengan tanpa pajak, write total dengan pajak. Kemudian read pilihan pembayaran. Di sini kita gunakan switch case, di mana case-nya yang pertama itu biaya pembayaran 1.000, yang kedua biaya pembayaran 1.500, yang ketiga biaya pembayaran 2.000, yang keempat biaya pembayaran 2.500. Otherwise white, pilihan tidak valid, end case. Total bayar itu kita peroleh dari total dengan pajak plus biaya pembayaran. Kita gunakan pernyataan if, di mana jika saldo kurang dari total bayar, then write saldo tidak mencukupi. Else then write total bayar. Kemudian end. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.